Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau ngeliat lagi pergerakan harga emas dan sekalian aku mau update sedikit atau memberikan sedikit sharing sedikit edukasi mengenai trading di forex gitu ya. Oke, kita langsung lihat aja sama-sama. Ya, buat teman-teman yang mencari harga emas ya, nanti aku akan tunjukkan di video ini. Di tengah-tengah aku akan menunjukkan harga Kim hari ini dan kemungkinan harga Kim besok ya. Karena ini diambil jam 11 malam tanggal 22 Maret. Oke teman-teman, jadi videoku yang sebelumnya itu sepertinya mendatangkan banyak traffic ke Telegramku gitu, ke grup Telegramku. Ya, it's a good thing sih sebetulnya buat aku, puji Tuhan banyak teman-teman yang join. Tapi aku mau menyampaikan juga sama kalian kalau di channel Telegramku itu bukan pemberi sinyal ya, aku nggak memberikan sinyal sama kalian. Karena aku menganggap diriku belum hebat lah ya. Jadi aku lebih memilih untuk memberikan apa ya, komunitas gitu ya, komunitas kita sharing-sharing bareng, kita ngobrol bareng. Boleh menunjukkan analisa dan lain sebagainya. Yang penting aku berharap dengan kalian join ke Telegramku kalian mendapatkan sesuatu, bisa belajar lebih gitulah ya. Oke teman-teman, karena banyak teman-teman yang join dan sepertinya teman-teman yang join itu kebanyakan ini ya, masih baru trading gitu ya. Nah, aku pengen memberikan sebuah edukasi mengenai salah satu cara trading ya, salah satu cara trading yang sebenarnya cukup mudah. Karena teman-teman yang baru join ini mereka kayaknya nggak punya sistem trading, nggak punya patokan. Kapan sih buka sell, kapan buka buy, kenapa buka sell, kenapa buka buy dan lain sebagainya. Oke, jadi di awal video ini aku mau menunjukkan sama kalian, bukan mau menunjukkan ya, aku mau memberikan sebuah informasi sama kalian bahwa sebetulnya harga itu bergerak dari satu titik ke titik lain, yaitu dari satu support ke support lain atau dari satu resisten ke resisten lain. Oke, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya kalau kita mau belajar trading, kita harus belajar basicnya dulu. Basicnya itu adalah kita bisa menggambarkan garis support dan resisten. Oke, jadi pada saat kita bisa menggambarkan garis support dan resisten, sebetulnya bisa dibilang 80% ilmu trading itu kita udah bisa. Ya karena semua teori-teori trading ya, contohnya seperti supply and demand, kemudian Fibonacci, dan lain-lain sebagainya, itu sebetulnya basicnya berawal dari support and resistance. Oke, jadi di video ini aku akan menunjukkan sama kalian gimana caranya untuk menggambar garis support dan resistance. Oke, kita langsung lihat sama-sama. Oke, di depan kalian sekarang sudah ada sebuah grafik. Grafiknya ini masih kosong ya, sengaja aku kosongin. Jadi garis support dan resistance itu adalah garis yang selalu tersentuh, mau itu naik, mau itu turun, ya dia berhentinya di situ. Kira-kira gitu ya, berhentinya di situ. Nah, garis support dan resistance ini teman-teman adalah garis horizontal ya, jadi garis lurus nih. Garis lurus bukan garis miring. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini di trading view ya, ini ada, kita bisa bikin garis horizontal line ya. Nah, ini akan kita buat. Nah, untuk awal-awal karena aku adalah day trader, jadi aku buka posisi dan tutup posisi kemungkinan dalam 1-2 hari aja gitu ya, nggak nahan lama-lama. Jadi aku menggunakan chart paling besarnya itu adalah daily yang aku biasa gunakan. Oke, dari sini kita akan mencoba menggambar titik ekstrimnya dulu. Titik ekstrim itu apa? Titik tertinggi ya, di sini titik tertinggi yang pernah dicapai dan titik terendah yang pernah dicapai. Ini nggak harus exact, yang nggak harus di sini, harus di sini, nggak bisa di tempat lain gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi kita menganggap support and resistance itu sebagai satu area aja ya, satu area yang ya kira-kira harganya menyentuh ke titik sini, kira-kira seperti itu ya. Oke, setelah kita menggambar garis ekstrimnya, tertinggi dan terendah ya, maka kita mencoba untuk mencari perhentian-perhentian di tengah-tengahnya.
Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Sekarang harganya berada di 1917 ya. Oke, kita lihat yang sering tersentuh. Sini cukup sering tersentuh ya. Kalau kita ngelihat di sini ya. Jadi di titik ini dia breakout, garisnya ditembus. Jadi kenapa itu disebut sebagai titik support and resistance, kan ditembus gitu ya. Nah, salah satu buktinya adalah seperti ini teman-teman. Dia ketembus dan dia balik. Baliknya kemana? Ya ke situ. Ya, itu yang disebut sebagai retest. Jadi atau retrace gitu ya. Retest atau retrace. Jadi kalau breakout garisnya tertembus, nah dia kembali ke situ dulu baru melanjutkan kenaikan atau lanjut turun. Kira-kira seperti itulah. Oke. Jadi kalau kita lihat garis yang barusan aku bikin ya, itu tersentuh beberapa kali. Kita lihat sama-sama. Ini 1 kali ya. Ini di sini tersentuh lagi 2 kali. Kemudian di sini tersentuh lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Jadi ini bisa dianggap sebagai sebuah titik support atau titik resisten manapun yang kalian sebut itu sebagai satu titik yang cukup kuat atau relevan gitu ya. Oke, dari titik ini biasanya aku di daily nggak menggambar terlalu banyak ya. Aku akan pindah ke time frame yang lebih rendah, yaitu time frame 4 jam ya. Kita lihat sama-sama. Oke, di time frame 4 jam ini kita membuat garis yang sama lagi gitu ya. Titik-titik mana yang sering tersentuh kita tandain lagi. Nah, lebih baik kalau kita memulai dari titik-titik yang dekat dengan harga sekarang gitu ya. Jadi karena harga di sini ya kita mencari kira-kira di daerah sini aja ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini cukup sering tersentuh ya. Ini di sini 1 2 3 4. Di sini hampir tersentuh tapi belum tersentuh. Lagi. Untuk yang time frame H4 ini aku ganti aja ya warnanya jadi merah ya. Jadi bisa ngelihat kalau yang biru di time frame daily aku bikinnya, di yang merah aku bikin di time frame H4. Oke, garis lagi yang lain. Sini cukup oke. Satu lagi mungkin di atasnya. Sini. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita ngelihat di sini sudah ada 3 garis tambahan nih yang aku tambahkan ya. Di bawahnya harga, di kira-kira di harga situ kebetulan ini malam ini ya pas aku bikin video ini ya kebetulan ini lagi di harganya harga sini gitu ya. Nah, satu lagi di atasnya. Jadi kalau kita ngelihat bawahnya 1887, atasnya tengah-tengahnya 1918. Bukan 1918 ini. Kayak kalau nggak salah 1915-an harusnya ya. Di atasnya 1950. Oke. Jadi kalau kita melihat dari gambaran sini aja teman-teman, mungkin kita ubah time frame-nya jadi 1 jam, ini akan lebih kelihatan lagi. Oke teman-teman, jadi kalian lihat harga itu bergerak seperti yang tadi aku bilang, harga bergerak dari satu support ke support lain atau dari satu resisten ke resisten lain, manapun yang kalian sebut. Karena kalau misalkan harganya lagi turun ke bawah ya itu menjadi support gitu ya. Kalau harganya lagi naik ya otomatis menjadi resisten. Nah, kita ngeliat di sini ya teman-teman, harga berhenti nih. Ya, di daerah sini kira-kira harganya berhenti, aku besarin dulu. Oke, kira-kira di sini harganya berhenti ya, berapa candle nih? 1 2 3 4 candle berhenti, kemudian dia breakout. Turun ya. Ditembus dan dia lanjut turun. Lanjutnya sampai mana? Sampai garis kedua ini. Ya, sampai garis kedua. Ini garis kedua berada di 1917 ya, kira-kira segitulah. Kalau di gambar handphoneku itu 1915an kira-kira ya. Nah, dari sini harganya kemana? Dia lanjut turun, tapi nggak sampai garis yang tadi kita gambarkan gitu ya. Ya kita kan bisa ngeliatnya ke belakang, kita nggak bisa memprediksi ke depan juga gitu ya. Oke, jadi garisnya nggak tersentuh, tapi dia lanjut naik. Naiknya sampai mana? Sampai garis ini lagi. Yang tadi kita bikin 1950. Nah kemudian dia turun lagi. Turunnya kemana? Ya ke garis yang kita bikinin lagi gitu teman-teman. Jadi ini salah satu ilmu trading yang sebetulnya sangat gampang sekali untuk kita pelajari. Tapi teman-teman kadang-kadang pasti bingung, kalau awal-awal terutama ya pasti bingung loh, ini gimana cara gambarnya gitu ya. Nah, jadi cara gambarnya cukup simpel seperti itu. Kita ngebuka dari time frame yang besar, kita lihat titik-titik mana yang kesentuh berkali-kali. Nah, kita kasih garis gitu. Ya, jadi kalau kita ngeliat di sini ya, gambar harga ke sini ya, kemudian dia di sini-sini terus dia mencoba untuk menembus ke bawah, tapi nggak kuat, lanjut naik ya.
lanjut naik, kemudian kemana? Sampai 1950 lagi, turun lagi kemana? 1917, lanjut naik, nggak kuat sampai 1949, 1950 ya, turun lagi, turunnya kemana? 1917 lagi. Oke, jadi kalau kita mau membuka sebuah posisi ya, atau kalau misalnya kita mau melihat sebuah posisi, kita bisa menggunakan trik-trik seperti ini teman-teman. Jadi misalkan kalau misalkan ya, kita lihat dari garis yang ini ya, misalkan dia menembus nih dengan kuat ya, kemudian kita mau mencoba buka buy ya, misalkan kita mau buka buy, ya udah kita buka buy di sini. Stop lossnya di mana ya? Di bawahnya garis support misalkan ya, misalkan di sini. Take profitnya di mana ya? Take profitnya di garis resisten selanjutnya, atau kalau misalkan wah jangan deh terlalu jauh gitu ya, ya diturunin aja. Misalkan turunin 30 pip, 40 pip, terserah kalian. Apakah selalu berhasil? Nggak ada yang selalu berhasil ya. Maka dari itu kalian harus siap-siap menggunakan titik stop loss. Harus, teman-teman, harus. Kenapa? Karena cukup mudah orang untuk karena susah untuk orang mendapatkan profit dari trading, tapi sangat mudah orang menghabiskan duit di trading. Ya karena mentalnya tuh nggak jadi, maksudnya bukan nggak jadi, tapi udah profit, wah pengen lebih besar. Udah loss, nggak, ini pasti balik. Tahan dulu, pasti nanti balik. Dan lain sebagainya. Ya itu masalah umum semua trader aku rasa. Oke, jadi cukup simpel teman-teman. Kita sekali lagi aku ringkas sedikit ya, bahwa harga bergerak dari satu garis support ke garis support lainnya, atau satu garis resisten ke garis support atau garis resisten selanjutnya. Ya, jadi cukup sesimpel itu. Jadi gimana kalau misalnya kita mau mengambil trade pada saat harga mendekati ya, pada saat harga mendekati garis-garis tersebut, kita lihat kalau misalkan di garis tersebut harganya mantul balik, ya kita buka posisi belakangnya dengan stop loss. Lebih baik stop lossnya kecil gitu ya, di atas garis support atau resisten tersebut sedikit gitulah ya kira-kira. Oke, kita masuk ke analisa harga sekarang. Oke, buat kalian yang belum tahu channel Telegramku ya, jadi aku punya channel Telegram namanya Tukang Emas Official. Kalian silahkan join di situ karena di situ aku update harga KIM dan US dollar setiap harinya. Dan kalau misalnya kalian yang suka trading, silahkan kalian nanti di grup itu kalian chat aja, kalian bilang Bang Ronald, Ko Ronald, Mas Ronald, tolong aku dimasukkan ke grup satu lagi ya. Nah nanti aku akan memberikan link sama kalian untuk kalian join ke grup di mana para trader berkumpul gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak memberikan sinyal, oke, dan nggak bayar-bayaran segala macam ya. Aku tidak meminta apapun. Oke, kita lihat teman-teman. Jadi sekarang posisi sekarang ini harga sedang, aku menganggap ini sedang koreksi ya. Nah koreksinya ini itu sudah menembus Fibonacci 50. Oke. Ya kalau kalian lihat Fibonacci 50 berada di titik 1925. Apakah mungkin tembus sampai titik Fibonacci 62 di 1890? Mungkin. Nggak ada yang bilang nggak mungkin gitu ya. Nggak ada yang bisa memastikan tidak mungkin tembus gitu ya. Tapi kalau kita misalkan kita ngelihat nih ya posisi sekarang, ini ada dua ekor yang cukup panjang di bawah ya. Jadi kemungkinan besar untuk malam ini mungkin harga akan nari-nari di sini aja. Nah baru kita lihat selanjutnya apakah dia titik 1917-nya ini tadi ya, support tadi ini, apakah bisa tertembus. Ini kan berarti fake breakout ya, dia turun tapi lanjut naik lagi gitu ya. Apakah enggak? Nah maka dari itu contoh seperti tadi teman-teman ya, aku biasa kalau trading aku menggunakan Bollinger Band ya. Jadi aku tambahkan di sini Bollinger Band. Settingannya apa? Settinganku standar. Nah, banyak sekali Bollinger Bandnya ya. Wow. Sebentar ya, aku cari Bollinger Bandnya dulu. Ini kenapa banyak banget? Aku bingung. Oke, Bollinger Band dan Moving Average. Nggak perlu susah gitu ya, nggak perlu ribet-ribet. Oke, kita lihat settingan Bollinger Bandnya 20, standard deviation-nya 2 ya, warnanya biru.
warna terserah kalian. Dan MA di sini aku menggunakan angka 8. Kenapa begitu? Ya jangan tanya deh, pokoknya biasanya begitu ya. Kebiasaan aja. Ini untuk MA aku kasih warna merah. Oke. Nah, tadi siang atau sore lah ya, aku lupa, aku memberikan posisiku, aku ngasih tau posisiku bahwa aku membuka posisi sell di grup Telegram ya. Aku kasih screenshotnya. Aku buka posisi sell 1926 kira-kira 1926 ya, kira-kira di sini lah ya, dengan stop loss tadi 1932 1933 kayak tadi 1933 ya, kira-kira segini lah ya. Nah, TP ku tadi itu sebetulnya di 1890, tapi ya itu cuman kalau misalkan tiba-tiba ada spike gerakan kenceng gitu ya, aku nggak ngelihat, ya mungkin bisa nyampe, tapi biasanya ini hanya aku ngelihat, tetap aku liatin lah gitu. Oke. Jadi ini posisi tradingku tadi aku tunjukin juga di Telegram bahwa aku membuka posisi ini gitu ya. Nah, kenapa tadi aku buka posisi ini? Ya, kita lihat di M15 ya. Jadi aku tadi buka posisinya di M15. Oke. Tadi aku buka posisi di candle mana ya? Kayaknya candle sini deh. Kira-kira candle sini kayak kalau nggak salah. Oh sini sorry nih. Jadi tadi sempat hampir kena SL ya, karena SL ku nggak terlalu jauh. SL ku tuh cuman berapa? 70 pip ya, 60 pip, 70 pip. Tapi kenapa aku naruh SL di situ? Karena aku lagi ngelihat ini tadi Bollinger Band-nya sedang ngincup. Jadi Bollinger Band atas aku anggap kalau misalkan harga menembus Bollinger Band atas ya, itu posisi sellku udah salah, harusnya ambil posisi buy, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini juga aku mau sampaikan ke teman-teman ya, stop loss itu tolong jangan diartikan itu adalah resiko harian. Iya bener, stop loss itu resiko harian, tapi kalian harus ngelihat dari chartnya. Jangan kalian asal buka posisi terus oh iya stop lossku 50 pip katakanlah atau 100 pip, ya udah jadi stop lossku gitu. Nggak bisa kayak gitu, kita harus ngelihat kayak contoh ya. Stop lossku itu kira-kira satu hari kira-kira 100 pip untuk gold ya. Untuk gold setiap trade itu kira-kira 100 pip. Nah, kalian lihat kalau misalkan aku buka di sini 1926 100 pip, berarti stop lossku itu sebetulnya 1936 kira-kira. Ya, jadi stop lossku sebenarnya di sini. Tapi kalau aku ngelihat dari BB-nya kan sedang ngincup ya. Aku ambil di 1933 aja. Karena kalau misalkan harga itu udah tertembus sebetulnya udah salah lah ya, bisa dibilang posisinya salah. Nah, kalian lihat juga di sini bahwa di sini MA-nya ini sedang mengarah ke bawah juga ya tadi ya. Dari sini tadi mengarah ke bawah ya. Kemudian BB-nya juga sedang mengarah ke bawah. Jadi ini konfirmasi ke aku bahwa kemungkinan besar harga akan turun dulu. Oke. Jadi aku ambil trade ini. Tadi aku close posisi 120 pip atau 110 pip aku lupa. 1915 kayaknya. Ya kira-kira di sini lah. Ya kira-kira di sini. Aku close posisi ya. Kenapa close posisi? Karena menurut aku ini udah cukup banyak. Jadi satu trade ini aku profit 100% dari modal lebih ya, karena modalku kan $10. Jadi buat kalian, profitnya gede-gede. Iya, memang profitnya bisa gede. Dengan kita modal yang kecil, itu sebenarnya profitnya bisa gede. Tapi kalau modalnya semakin besar, maka nggak akan berlaku lagi, gitu ya. Ya susah menjelaskannya, kalian harus ini sendirilah. Oke, anyway, jadi tadi di sini aku mengambil posisi sell, ya di bawah. Tadi aku juga pada saat aku close posisi, aku kasih tahu juga ke teman-teman, aku close posisi nih, 110 pip, 120 pip, aku lupa. Aku close posisi nih. Setelah itu aku tinggalin. Aku nggak urusan lagi, mau harga naik, mau harga turun, bodo amat. Yang penting aku udah ngantongin 110 pip. Oke, jadi trading itu nggak perlu terlalu ribet gimana, kalian harus nongkrongin terus, enggak juga. Karena aku tadi begitu buka posisi, aku kasih stop loss, aku kasih take profit, ya udah aku tinggal. Nah kebetulan pas aku lihat lagi, udah jalan nih 110 pip gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku close aja, udah puji Tuhan dapat profit gitu kan, ya udah akhirnya aku close. Nah tapi ini nggak kejadian setiap hari ya teman-teman. Ini aku tunjukin sama kalian. Waktu itu dalam satu minggu aku menggandakan profitku 300% ya. Modal $10 jadi 40 sekian dolar. Nah,
Setelah itu 2 minggu setelahnya dari aku terakhir posting video sampai sekarang, aku cuma buka posisi sedikit doang karena ya lagi istirahat juga. Dan kalau aku nggak pede, aku nggak buka posisi gitu ya. Apalagi kalau misalkan aku share posisiku sama teman-teman, ada kemungkinan teman-teman yang di Telegram ngikut buka posisi. Ya itu beban mental juga gitu ya teman-teman ya. Jadi aku nggak sembarangan ngasih posisi sama teman-teman yang di Telegram juga. Kalau aku buka posisi, tapi aku pasti sharing di situ. Oke, jadi setelah thread ini selesai ya, aku sharing nih sama kalian bahwa selama 2 minggu itu pun aku nggak profit teman-teman, nggak profit. Hari ini baru profit ya. Jadi nanti kalian akan aku tunjukkan trade-nya, ada yang loss, ada yang profit, tapi memang trade-nya nggak banyak. Lagi males ngelihat chart gitu ya. Jadi ya udah aku sekedar analisa aja, aku share ke teman-teman ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi kita ngeliat di sini sekarang ya teman-teman. Kalau kita melihat dari gambaran besarnya, aku akan balik lagi gambaran besarnya ya. Dan BB dan MA aku matikan dulu. Oke, kalau kita ngelihat di sini ya, garis harga sekarang ini lagi bermain di kira-kira range yang ini ya, 1949 sampai 1920, 1950 sampai 1920. Nah teman-teman, range harian ini sudah berkurang. Range hariannya sudah berkurang. Kalau kita bandingkan dengan 2-3 minggu yang lalu, itu range hariannya sudah berkurang. Kenapa? Karena mungkin perangnya udah sedikit lebih tenang ya. Jadi range pergerakan gold nggak separah itu. Makanya waktu 2 minggu lalu itu profit yang aku dapetin selama 4 harian ya, 4 harian 300% itu ya karena marketnya lagi kenceng gitu loh. Jadi nggak bisa bilang oh hebat ya, nggak juga. Kita semuanya tergantung market gitu ya. Dan kalau kalian lihat lot size-ku juga sama terus. Aku nggak memainkan lot size yang tiba-tiba tambah besar, tambah kecil, nggak kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian mengikuti video-video aku dari dulu dan kalian mengikuti aku di Telegram, aku lebih suka membesarkan modal kecil. Jadi misalkan sekarang modalku udah $10, dari $10 udah jadi kisaran $50, berarti udah profit 400% gitu ya. Ya ambillah $10 atau 20 atau $30, kita trading menggunakan uang kecil tersebut gitu ya. Karena sekali lagi aku bukan full time trader teman-teman. Jadi aku ada kerjaan lain ya. Aku nggak bisa bener-bener nyemplungin semua dana aku di sini, juga aku masih belum pede gitu ya. Oke, harga KIM hari ini berada di angka 882.000. Harga KIM itu keluar setiap jam 11 pagi teman, 10 sampai 11 pagi kira-kira ya. Nah, di situ pun di Telegramku itu aku membagikan setiap hari. Harga KIM-nya sedang lagi sekian, harga ini lagi sekian gitu ya. Nah, kalau jadi kita ngelihat harga KIM itu berdasarkan harga pada saat jam 11 ya. Jadi XAU-nya sekian, KIM-nya sekian, kira-kira kayak gitu ya. Ada perubahan harga nggak? Kalau misalkan pergerakannya besar, tengah-tengah bisa, sore-sore, siang-siang bisa berubah harga, tapi agak jarang. Ya, jadi untuk besok kemungkinan harganya kembali lagi ke titik-titik kisaran ya mungkin 879, 880 ya, mungkin kira-kira gitu ya. Ini sekali lagi video ini aku ambil jam 11 malam tanggal 22 Maret. Jadi besok kalau kalian nonton tanggal 23 Maret ya mungkin kira-kira harganya di angka ya 880-an. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Oke, menurut aku ini video ini udah panjang banget, udah 20 menit lebih. Semoga videoku ini membantu kalian, terutama teman-teman yang sedang belajar trading ya. Jangan memikirkan cuan dulu teman-teman, tapi pikirkan gimana kalian mendapatkan ilmu dulu ya. Jangan langsung nyemplungin duit, nyoba demo profit 2-3 kali langsung cemplungin duit besar gitu ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman, karena di sini kita berlomba dengan probabilitas ya. Selalu ada probabilitas di mana kita loss. Nah, jangan sampai pada saat kita belum punya ilmu, kita cemplungin duit banyak, sampai katakanlah uang tabungan kita keluarin semua demi berharap mendapatkan cuan, tapi ternyata ending-endingnya malah stres ya. Jadi kayak aku trading dengan modal berapa? $10. Nggak banyak-banyak, $10 aja gitu. Tapi
mencoba untuk konsisten, profitnya konsisten, nanti jadi $100, jadi $150, $200, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, semoga videoku ini membantu buat kalian. Jangan lupa tinggalin like. Teman-teman yang belum subscribe dulu, karena channelku itu yang nonton kayaknya cuma 10% yang subscribe gitu ya. Jadi tolong kalian bantu channel ini supaya terus berkembang. Tinggalin komen buat kalian yang mau nanya. Apapun pertanyaan kalian, silahkan kalian tanya. Aku akan menjawab kalau aku bisa jawab. Segitu dulu teman-teman. See you di video selanjutnya. Bye-bye.